Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Nova Senjano Reza dalam program seputar daerah. Pemirsa, sektor perkebunan menjadi salah satu bagian terpenting dalam mendukung perekonomian masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di tempat saya berdiri sekarang, yaitu daerah Kelapa Sabrang, Desa Kujang Sari. Nah, di sini seperti yang pemirsa lihat, ada berbagai macam tanaman sayuran yang dikelola oleh warga sekitar. Meskipun kebunnya tidak terlalu banyak dan hasilnya pun hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini tetap menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Untuk lebih lanjut tentang bagaimana warga mengelola kebun mereka, mari kita simak liputan selengkapnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan perkebunan di sini akan dilanjut oleh rekan saya, Anissa Halimatus Sadiah, yang akan melakukan wawancara dengan salah satu warga pemilik kebun. Silakan Anissa. Baik pemirsa, saat ini saya bersama salah satu warga pemilik kebun di daerah Kelapa Sabrang. Bapak, boleh diceritakan sedikit sejak kapan mulai mengelola kebun ini? Kalau mulai dikelola itu tahun 2023. Itu tadinya kan ini bukan lahan kebun ya, jadi lahan kosong yang banyak pohonnya. Jadi yang dikelola itu tadinya cuma dari yang terkena matahari ya sebelah sini. Tapi kesini-sini kan butuh perluasan lahan, jadi harus dibuka sekalian. Sebetulnya kalau untuk lahan itu nggak di sini aja, ada yang di luar kecamatan ya. Tapi untuk yang di Desa Kujangsari, khususnya di Dusun Kelapa Sabrang, itu baru di sini. Sama sekalian punya saudara juga di seberang dikelola gitu. Jadi untuk lahannya itu dari 2023 sampai sekarang. Baik, biasanya di kebun ini ditanami apa saja, Pak? Untuk yang pertama itu cabai rawit. Terus ke sini ada terong, kacang panjang, ada sayur-sayuran juga kangkung, cuman kemarin kan sempat dipanen ya, jadi belum nanam lagi. Terus pakcoy, selada, terus jagung, ada juga yang belum itu apa seperti oyong ya, apa sih, gambas ya gitu. Di sini campur sari lah, tumpang sari sekalian. Baik, kalau untuk hasil panennya sendiri biasanya dimanfaatkan untuk apa? Apakah dijual atau Ya. hanya untuk kebutuhan sehari-hari? Awalnya itu saya malah bukan bukan ada di lahan ini, tapi lahan penyemuran padi itu pakai polybag. Awalnya memang untuk kebutuhan dapur. Kemudian kesini belajar untuk menjual ke warung, ke pasar, atau ada yang beli langsung ke rumah. Gitu. Dalam merawat kebun ada kendala tertentu nggak, Pak? Misalnya cuaca, hama, atau hal lainnya? Kalau kendala itu semua pertanian ya pasti ada ya, utamanya di cuaca yang kemarin sudah mulai tidak tentu, yang harusnya kemarin kemarau kan hujan. Jadi kalau harus nanam jagung kan tidak cocok ya untuk kalau hujan. Kemudian hama, penyakit di bawah tanah, penyakit di dalam tanaman, hamanya juga campur kan, di sini tanamannya juga campur, jadi hamanya juga campur gitu. Harapan Bapak ke depannya untuk kegiatan perkebunan di sini itu seperti apa? Harapannya bagus ya. Jadi kalau sekarang itu, kalau keinginan saya itu setiap rumah memiliki tanaman yang dikonsumsi, utamanya untuk kebutuhan dapur, misal kangkung, sayuran-sayuran aja yang harus sampai berbuah ya, selada, caisin atau sejenisnya, atau sampai ke yang berbuah misal terong, tomat utamanya ya gitu. Tomat pasti lebih banyak dikonsumsi kebutuhan dapur. Jadi sebelum kita pikirnya harus punya lahan luas, manfaatkan aja lahan yang seadanya untuk kebutuhan minimal. Beli sekilo, kita punya
tanaman yang mau dipanen 3 kilo, kan sudah jadi 3 kali lipat. Itu harapannya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi cerita bersama kami. Ya pemirsa, inilah suasana perkebunan yang ada di daerah Kelapa Sabrang, Desa Kujangsari. Kebun ini dimiliki oleh salah satu warga dan ditanami berbagai jenis sayuran seperti mentimun, tumbuhan singkong, terong, jagung, kacang panjang, cabai, selada, pakcoy, dan masih banyak lagi. Walaupun tidak terlalu luas, hasilnya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain menambah penghasilan, kegiatan seperti ini juga jadi cara warga untuk memanfaatkan lahan yang ada. Dari wawancara tadi kita bisa tahu kalau kegiatan perkebunan di Kelapa Sabrang ini walaupun kecil tapi punya manfaat besar bagi warga sekitar. Kembali ke Nova. Terima kasih Anissa. Ya, pemirsa, itulah tadi liputan mengenai kegiatan perkebunan di daerah Kelapa Sabrang, Desa Kujangsari. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya Nova bersama rekan saya Anissa Halimatus Sadiah melaporkan dari Desa Kujangsari. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.